Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya dengan IT Daglog. Pada kesempatan video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai dua perintah dasar yang harus dikuasai oleh anak TKJ atau calon network administrator. Yang pertama adalah perintah ping. Perintah ini digunakan untuk mengecek apakah suatu komputer atau host atau node dalam suatu jaringan, baik jaringan LAN, WAN maupun internet hidup atau tidak. Juga dapat digunakan untuk mengecek apakah komputer kita sudah terkoneksi ke jaringan komputer secara benar atau belum. Nah, di sini saya memiliki dua komputer, yang satu memiliki IP 192.168.100.10 dan yang satunya adalah IP 192.168.100.11. Saya akan coba cek koneksi dari IP 10 ke 11 apakah bisa atau tidak. Nah, kita coba ping ke IP 192.168.100.11 ya. Nah, ini ternyata request timeout. Ini kemungkinan apakah kabelnya atau bukan, tapi secara cabling ini sudah benar sebetulnya. Kemudian coba kita cek dari komputer IP 11, kita ping ke IP 10. Nah, ternyata ini bisa reply. Nah, kalau kasusnya seperti ini, ada kemungkinan di komputer 11 ini ada firewall yang memblok sehingga paket ICMP tidak bisa lewat. Kita coba turn off dulu firewallnya, kita coba ping lagi. Nah, kemudian ini kita lihat reply. Oke ya. Terus kalau kita coba cek dengan misalnya salah IP ini ya, salah IP, maka akan timbul error request timeout juga. Oke, kemudian saya ingin menunjukkan di sini ceritanya saya memiliki firewall yang ada rules untuk ngeblok si IP 10 ya. Nah, kita lihat ping ke 8888 atau ping ke internet ini tidak bisa request timeout, tapi kalau dari IP 11 ini bisa. Nah, kemudian saya ingin menunjukkan di sini, kita coba reset counternya dulu ya. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa rule kita bekerja dengan baik dengan melihat di MikroTik ini ada paketnya yang lewat. Oke. Ini masih timeout ya karena kita masih blok. Oke, kemudian saya ingin menunjukkan jika misalnya ini saya copy, kemudian saya akan memblok paket UDP port 53 sehingga dari komputer 10 ini tidak bisa connect ke DNS ya. Nah, saya tapi akan disable yang rule ini sehingga kalau ping ke 888 oke, tapi kalau kita ping menggunakan nama domain misalnya google.com, nah dia akan muncul. Nah, ini kita flash DNS dulu di Windowsnya, ping ke google.com, maka akan muncul errornya adalah ping request couldn't find host google.com. Ini dikarenakan tadi kita memblok DNS untuk IP 10 ya. Nah, sekarang coba kita disable lagi untuk rule yang tadi ngeblok DNS. Nah, sekarang kita ping ke google.com sudah reply. Nah, itulah cara troubleshoot menggunakan ping. Jadi kita tahu person errornya apa, kita cek dengan ping dulu. Oke. Kemudian perintah kedua adalah trace route. Perintah ini digunakan untuk melakukan pengecekan hop by hop. Nah, sebelumnya saya ingin menunjukkan dulu gambar topologi jaringannya. Untuk topologi jaringannya kalau kita lihat di sini ada untuk PC client 1 dan 2 serta web server. Untuk gateway-nya adalah 192.168.100.254. Kemudian misalnya ada klien Anda menanyakan kepada Anda, Mas, kenapa kok saya nggak bisa connect ke internet? Nah, untuk melakukan pengecekannya kita bisa melakukan trace route langsung ke misalnya domain google.com. Kita trace route ke google.com. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa IP-nya mentok di 192.168.100.254, di mana IP tersebut adalah IP gateway kita.
Untuk itu kita harus melakukan pengecekan di firewall atau router kita, apakah ada rule. Oke, di sini ternyata memang ada rule yang memblok untuk IP 10 supaya tidak bisa ke internet. Sekarang kalau kita disable, kita traceroute lagi. Nah, ini sudah bisa ya. Oke, sudah lancar nih. Kemudian kalau Anda lihat di sini ada time-nya ya, dalam millisecond. Saya akan coba untuk kecilkan bandwidth untuk IP 10 tersebut. Kita akan lihat seperti apa traceroute-nya. Kalau untuk normalnya adalah seperti yang di atas tadi ya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjepit bandwidth secara keseluruhan dari akses point yang saya miliki. Jadi seolah-olah yang menjepit ini adalah ISP kita. Kita mau lihat seperti apa hasil traceroute-nya. Oke, kalau kita traceroute di sini untuk MikroTik masih oke, router. Nah, cuman di hop kedua ini sudah sampai 1000 millisecond. Ya, 1000 millisecond. Nah, ini udah kemungkinan besar adalah problem di ISP kita. Nah, dari sini kita bisa lihat atau bisa menganalisa bahwa jika internet lambat, kita bisa menganalisa menggunakan perintah traceroute. Demikian sedikit tutorial dari saya, semoga membantu untuk teman-teman TKJ maupun calon administrator bahwa untuk melakukan pengecekan jaringan komputer bisa menggunakan kedua perintah tersebut. Nanti untuk kedepannya saya akan membuat video kembali untuk perintah-perintah pengecekan jaringan selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.